Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali di mata kuliah multimedia pembelajaran AUD anak usia dini, di mana saya sebagai dosen yang bernama Ipan Ripaya Mkom, tentu dosen tetap dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Uh, Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi absensi terlebih dahulu di ruangmu, di mana pertemuan kita ini pada tanggal 27 September 2022. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi langsung absensi yang ada di sini, dan juga filenya sudah saya upload, file presentasi yang saya akan berikan nanti dalam pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung saja, di mana materi kita kali ini itu tentang pengertian ataupun hakikat multimedia, di mana pada pertemuan kita kali ini kita hanya akan ataupun saya hanya akan memberikan sebuah video pembelajaran melalui sebuah video, dan rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa menganalisis dari video pembelajaran ini. Ya, nanti penugasannya seperti itu. Oke, dalam pengertian hakikat sebuah multimedia, seperti yang kita tahu bahwa multimedia itu, khususnya yang berbasis TIK, sangat sangat menjadi sebuah primadona, ya bisa dikatakan seperti itu, karena multimedia ini menjadi sebuah kebutuhan ya untuk saat ini, dari mulai tingkatan PAUD sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena untuk zaman sekarang seseorang itu lebih bisa dikatakan lebih efektif, lebih efisien, dan juga lebih mudah dipahami ketika kita membuat sebuah multimedia. Begitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat juga asal usul multimedia ya. Asal usul multimedia ini, di mana multimedia menurut etimologi atau asal usul bahasanya berasal dari kata multi, atau Latin itu berkata multus, yang berarti banyak atau lebih daripada satu. Dan media berasal dari kata Latin medius, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Nah, multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Atau multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data. Media ini dapat audio, suara atau musik, animasi video, teks, grafik, dan gambar. Nah, dari pengertian dan juga asal usul multimedia secara umum, bahwa multimedia ini harus setidaknya memiliki tiga unsur, ya, tiga elemen, yaitu bisa berupa suara seperti hari ini, bisa berupa gambar, bisa juga berupa teks, ya, tulisan-tulisan seperti ini. Nah, suaranya tersebut itu ya, kalau dalam sebuah pembelajaran juga harus disesuaikan ya. Kalau misalkan untuk perguruan tinggi, misalkan ketika membuat sebuah multimedia, itu juga nggak maksudnya boleh menggunakan musik ataupun tidak. Tetapi kalau untuk anak-anak misalkan di usia dini, ketika kita membuat sebuah multimedia,
tentu yang harusnya itu harus yang menggunakan yang riang dan gembira, biasanya seperti itu ya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita membuat sebuah multimedia, justru kalau untuk anak usia dini itu nggak boleh tidak menggunakan musik ya. Sepengetahuan yang saya tahu bahwa kalau menggunakan musik yang berbentuk riang, berbentuk bikin-bikin apa ya, bikin-bikin enak, enjoy gitu kan untuk anak-anak, itu banyak sekali yang lihat gitu, banyak sekali yang senang gitu. Sebagai contoh misalkan teman-teman membuat sebuah video untuk anak-anak dah begitu di YouTube misalkan. Nah, maka suara musik juga ini menentukan ya. Suara musik ini juga salah satunya bisa menentukan banyak view-nya atau tidak gitu. Gitu. Contoh kalau saya bandingkan misalkan ada seekor singa, harimau. Ya, kalau hanya berbentuk teks saja kan harimau gitu kan. Itu kan kurang menarik. Tapi kalau misalkan harimau plus gambar harimaunya ataupun video harimaunya, itu bisa dikatakan setengah menarik. Ada pertengahan deh, kalau saya kasih nilai itu mungkin 7,5 atau sampai 8. Tapi kalau misalkan dia ditambahkan sebuah suara harimau, itu mungkin 9. Tapi kalau misalkan ada musik background yang lebih bagus, terus juga ada teks, ada suara, dan juga ada background musiknya juga di awal, itu mungkin akan jauh lebih bagus, mungkin bisa 9,5 atau 10 begitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan tadi membuat sebuah multimedia pembelajaran yang khusus anak PAUD gitu kan, untuk anak usia dini, dia menggabungkan 3 elemen itu atau lebih, itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih mengena kepada siswa-siswanya begitu ya. Contohnya tadi seperti ketika pengenalan hewan misalkan seperti itu, apakah dalam hal apa namanya, pembelajaran ini akan dipelajari tentang bagaimana membuat suara harimau itu biar bagus dan seterusnya akan dipelajari, tentu kita akan mempelajarinya ya begitu. Nah, di sini ada elemen multimedia ya. Di sini ada sampai 6 ya. Ada sampai 6. Tapi ketika kita mempelajarinya di mata kuliah ini ya paling setidaknya itu minimal ada 4 ya. Jadi kita itu akan ada 4 yang akan kita pergunakan ya begitu. Bisa saja sih kita sampai 5 ataupun sampai 6 ya. Tuh. Ketika ngelihat dari posisi seperti ini, tentu urutan yang paling atas itu akan menentukan tingkat kesulitan ya. Kalau yang pertama itu teks. Teks ini bisa dikatakan yang paling mudah kalau versi saya ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu juga mungkin apa namanya, Bapak Ibu guru juga ketika kita waktu SD ataupun waktu TK sudah menggunakan teks. Dia menggambar, dia di papan tulis, itu juga bisa dikatakan elemen multimedia gitu. Terus berkembang ke sininya ada LKS gitu kan, ada gambar-gambarnya, itu juga elemen multimedia ya begitu. Tetapi makin ke sini itu perkembangannya itu apa ya, bisa dikatakan sangat cepat ya. Kalau makin ke sini itu sekarang Bapak Ibu guru yang mengajar di PAUD, yang mengajar di SD sudah menggunakan audio dan juga video ya berbentuk animasi ya. Walaupun terkadang harus disesuaikan juga ya. Ingat, kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi di lapangan. Jadi jangan sampai kita egois, kita akan apa namanya, memanfaatkan sebuah multimedia tetapi kita juga egois gitu loh.
Kalau misalkan teman-teman mengajarnya di sebuah daerah terpencil, di di apa namanya ya, di tempat daerah yang mungkin tanda kutip orang tua dari siswa-siswanya itu kurang mampu gitu kan, gitu, untuk misalkan membeli handphone karena kita misalkan mengajar di daerah pedalaman. Nah, tentu kita ketika menggunakan aplikasi Android pun dengan unsur-unsur elemen multimedia yang ada 6 ini tentu kurang baik ya, begitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan ya salah satunya InFocus, kita hanya bikin sebuah video aja gitu kan. Itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan membuat sebuah aplikasi Android tapi orang tua ataupun fasilitas di sekolahnya itu tidak mendukung gitu. Itu ya. Jadi kepiawaian dalam memilih sebuah media pembelajaran juga itu merupakan sebuah apa ya, keahlian tersendiri yang harus dimiliki oleh seorang guru begitu. Nah, balik lagi tadi, elemen multimedia ini ada berbentuk teks ya, tulisan-tulisan seperti ini teks ya. Itu bisa kita lakukan juga di apa namanya, di bentuk media pembelajaran berbentuk video tutorial seperti ini. Itu ada teksnya. Terus juga yang kedua adalah image ataupun gambar. Insya Allah nanti akan saya ajarkan juga di pertemuan selanjutnya bagaimana sih mengolah sebuah gambar image agar jauh lebih menarik, lebih bagus, begitu kan. Nanti juga akan saya berikan bagaimana tips dan trik menggunakan si image tersebut. Terus juga ada audio. Tentu si audio ini bagaimana kita mencari sebuah audio yang baik, sebuah suara yang baik dimulai dari background dan seterusnya, dan bagaimana cara mengeditnya juga akan kita pelajari. Yang selanjutnya ada juga yang namanya video. Ya, video ini tentu akan kita pelajari juga. Kita akan ngambil di internet ya si video-videonya itu, misalkan video harimau gitu kan. Tujuannya apa? Biar teman-teman nggak langsung tag videonya gitu loh. Syukur-syukur kalau ada yang nge-tag videonya. Nah, eh, kalau enggak, setidaknya teman-teman apa namanya, dengan video ini juga teman-teman bisa membuat si video itu sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman selain dapat dari internet videonya, teman-teman juga nanti akan disuruh membuat video pembelajaran sendiri. Seperti sekarang saya menerangkan gitu ya. Tapi tentu kalau teman-teman mahasiswa ini membuat videonya untuk bagaimana membuat sebuah media pembelajaran untuk anak usia dini. Ya. Jadi yang pertama teks tadi, elemen multimedianya itu, yang kedua adalah image ataupun gambar, yang ketiga adalah audio, suara, yang keempat adalah video, yang kelima adalah adanya animasi ya. Animasi ini tentu eh, apa namanya, bisa dikatakan sebuah bentuk ya, bisa dikatakan seperti kartun dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai animasi ya, gitu. Apakah kita sampai sini? Tentu tidaklah ya. Ini kalau pembuatan animasi ini hanya dikhususkan untuk rekan-rekan mahasiswa di jurusan yang lain ya, seperti kalau di kampus STKP Muhammadiyah Kuningan itu seperti apa namanya, jurusan PTIK dia diajarkan animasi. Tapi kalau untuk jurusan yang lain seperti eh, pendidikan PAUD ini gitu kan, tidak diajarkan sampai animasi. Yang selanjutnya adalah virtual reality ya. Tentu ini virtual reality juga bisa dikatakan cukup sulit ya, tidak diajarkan juga di apa namanya, multimedia audio ini, karena harus punya beberapa basic tersendiri untuk membuat sebuah virtual reality gitu. Selanjutnya di sini ada jenis multimedia.
Dalam jenis-jenis multimedia ini ada yang dinamakan dengan multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan juga multimedia linear ya. Lalu sebenarnya dari jenis-jenis multimedia ini apa namanya? Apa aja sih pengertiannya dan bagaimana sebuah prosesnya? Tentu kita akan membahasnya ya terkait ketiga hal ini. Begitu. Oke, selanjutnya ini yang pertama ada yang dinamakan dengan multimedia interaktif ya. Yang multimedia interaktif ini apa namanya mempunyai arti pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Misalnya game, multimedia pembelajaran, dan juga website. Ya, multimedia interaktif ini ketika kita misalkan membuat sebuah media pembelajaran, gitu kan. Misalkan kita membuat apa namanya sebuah media pembelajaran tentang nama-nama hewan, gitu kan. Nah, ketika kita ataupun siswa yang menggunakan multimedia kita, multimedia pembelajaran kita, mengklik gambar harimau ataupun mengklik tulisan harimau, maka akan muncul sebuah video tentang harimau. Nah, tapi kalau kita nggak klik, kita nggak menekan tombol harimau atau gambar harimau tersebut, maka si harimau itu tidak akan muncul ya berbentuk videonya. Itulah dimana kalau multimedia interaktif itu kontrol-kontrolnya tersebut itu ada di kita gitu ya, ada di kita, ada di pengguna gitu. Sehingga tadi di sini si orang yang menggunakan multimedia kita, orang yang menggunakan media kita itu bisa mengontrol apa yang harus muncul dan yang tidak gitu ya. Jadi jangan sampai belum juga mengklik tiba-tiba muncul sendiri gitu dan seterusnya ya. Tentu tadi controlling ada di pengguna. Biasanya di sini yang sering kita pergunakan bisa berbentuk yang paling sederhana gitu kan, menggunakan PowerPoint gitu kan, dikasih menu-menu dan seterusnya. Ini juga nanti akan kita pelajari sih bagaimana membuat menu, bagaimana menggunakan hyperlink di dalam PowerPoint ya, yang paling sederhana itu PowerPoint. Terus juga kita akan mempelajari di video, mempelajari juga di APK gitu. Nah, sebenarnya juga bisa kita di media pembelajaran itu berbentuk website ya. Oke, itu ya. Kalau sudah berbentuk website juga nanti akan apa namanya akan menyajikan sebuah data juga tentang perangkat pembelajaran gitu kan. Tuh, seperti kalau teman-teman lihat di web kampus di Ruangmu atau di Siamik itu, saya seperti sudah menyediakan materinya, menyediakan perangkat pembelajaran yang lainnya itu absensinya, menyediakan videonya dan seterusnya ya. Begitu. Tentu apa namanya setiap multimedia juga itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan tentunya ya. Saya jarang sekali menemukan yang benar-benar sempurna. Sebuah multimedia itu pasti ada saja kekurangannya begitu. Nah, multimedia ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau hanya membuat sebuah video pembelajaran seperti ini ya, kita bikinnya aja ya yang mudah aja lah, tinggal rekam video, maka kita bisa membuat video seperti ini. Terus kalau misalkan apa namanya eh, kalau misalkan kebutuhannya yang lain ya bisa menggunakan yang lain tersebut itu.
sengaja juga video ini nggak saya edit langsung sekali tag langsung bikin, karena ya nanti akan saya ajarkan juga di di editing video. Saya sengaja nggak ngedit lagi si video ini itu supaya supaya nanti kita akan belajar sama-sama bareng-bareng di uh, mata kuliah ini gitu. Yang kedua adalah multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan, link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Gitu kan? Contohnya World Wide Web atau website ataupun game online ya. Gitu. Nah, yang tadi yang hyperaktif itu kategorinya kalau multimedia aktif itu mungkin hanya sebatas adanya media pembelajaran di webnya. Kalau multi link ini banyak tautan, dia tadi ada obsesinya, ada media pembelajarannya, ada perangkat pembelajarannya yang lain, itu bisa dikatakan sebagai multimedia hiperaktif, di mana hampir semua komponen itu sudah ada di dalam perangkat tersebut, begitu ya. Jadi itu tadi, kalau kita sebagai orang-orang IT itu, kalau yang paling termudah untuk membuat sebuah multimedia pembelajaran yang menggunakan web itu biasanya menggunakan CMS model ya gitu. Jadi ketika kita sudah membeli domain, kita sudah membeli hosting, maka selanjutnya adalah kita sendiri menginstalkan CMS untuk model ya, CMS model untuk media pembelajarannya gitu ya. Jadi ketika tadi banyak link tertentu gitu kan, kalau ini misalkan Pak Ipan mata kuliahnya ini, terus nanti kita bisa pilih jadwalnya dan seterusnya gitu kan, itu menggunakan model juga bisa gitu ya. Apakah ini baik? Ya baik gitu, tapi tidak bisa tidak bisa untuk pembelajaran yang sifatnya itu anak usia dini. Tidak, ini hanya untuk yang paling tepat itu adalah untuk mahasiswa ya. Kalau untuk tingkatan PAUD itu kurang baik kalau versi saya ya. Malahan mungkin kalau rekan-rekan dosen bilang itu nggak perlulah berbentuk web gitu kan, itu harus sampai multimedia hiperaktifnya ini gitu. Nah di sini juga termasuk game online. Kalau dia hanya berbentuk berbasis online, dia banyak menu pilihannya ya. Game online ini juga banyak juga yang mengedukasi anak-anak ya gitu. Ini bisa dikatakan multimedia hiperaktif gitu. Intinya banyak tautan atau link yang menggabungkan elemen multimedia yang ada ya. Tadi banyak sekali, dimulai dari perangkat pembelajarannya dan lain sebagainya, itu termasuk multimedia hiperaktif. Lalu selanjutnya adalah multimedia linear. Berarti pengguna di sini hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Misalnya televisi, film, majalah, koran. Ya, jadi ini bisa dikatakan satu arah ya gitu. Ya, hanya satu arah yang yang si pemberi informasinya itu hanya satu arah begitu ya. Contoh ketika kita menonton film, melihat televisi, melihat majalah ataupun koran gitu kan, atau mungkin bisa dikatakan kalau melalui web itu sendiri, misalkan orang itu membuat sebuah blog gitu kan, tapi komentarnya itu dinonaktifkan, maka itu cuma satu arah gitu loh.
Orang itu hanya akan melihat informasi-informasinya tersebut itu tanpa dia bisa berkomentar. Kalaupun di YouTube juga kalau saya nonaktifkan komentarnya, maka secara otomatis akan menjadi sebuah multimedia linear ya gitu. Karena apa? Karena dia hanya satu arah gitu kan, satu arah gitu. Jadi satu arah, orang yang menontonnya itu disajikan plek aja begitu gitu ya. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan hakikat multimedia. Yang pertama itu ada media dua dimensi. Terus yang kedua ada media tiga dimensi. Lalu yang ketiga ada media pandang diam. Yang keempat ada media pandang gerak. Dan yang kelima ada media pembelajaran multimedia. Nah, yang pertama itu ada yang dinamakan media pembelajaran dua dimensi. Nah, media pembelajaran dua dimensi yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi dan ukuran panjang kali lebar saja, serta hanya diamati dari satu arah pandangan saja, misalkannya peta, gambar, bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Ya, seperti kita ketahui ada yang dinamakan dengan media dua dimensi dan juga ada media tiga dimensi. Jadi kalau hanya mungkin teman-teman masih ingat ya ketika kita dulu belajar matematika misalkan. Kalau hanya garis-garis aja, misalkan kotak itu bentuknya seperti apa, itu cuman hanya garis 4 aja ya, garis cuman begitu doang gitu kan. Nah itu bisa dikatakan dua dimensi, dimana kalau menggambar itu maksudnya ke dalam media pembelajaran dua dimensi. Atau mungkin ketika kita melihat sebuah peta gambar ya yang hanya dinikmati seperti ini, itu juga termasuk gambar yang klik ini nih, misalkan itu kan cuma dua dimensi juga, ini cuma sama gitu. Tadi peta ya, peta juga sama. Kalau untuk peta yang zaman dulu ya mungkin yang bisa dikatakan yang di print out itu termasuk media pembelajaran dua dimensi. Tapi kalau saya katakan kalau petanya peta Google ya, itu juga bisa dikatakan udah tiga dimensi ya gitu kalau yang Google Earth-nya itu. Nah, tapi kata kunci dari media pembelajaran dua dimensi itu eh, apa namanya eh, dari yang sisi datar aja gitu. Kata kuncinya cuman itu gitu. Jadi dia tidak punya ataupun tidak tiga dimensi. Selanjutnya multimedia atau media pembelajaran tiga dimensi. Ya. Media pembelajaran tiga dimensi yaitu media yang menampilkan tanpa menggunakan media proyeksi dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, tebal gitu kan, dan dapat diamati dari arah pandang mana saja. Misalnya meja, kursi, mobil, rumah, dan sebagainya. Jadi yang tiga dimensi itu yang seperti yang kita lihat ya, yang bentuk bendanya langsung. Kalau tadi hanya sebatas gambar yang hanya sisi datar saja, maka yang yang kita amati di sekeliling mobil, rumah, dan sebagainya itu merupakan media pembelajaran tiga dimensi. Kalau misalkan teman-teman juga memberikan sebuah gambar ya, bukan gambar ya, kotak misalkan, biasanya kan kalau di PAUD itu ada yang apa namanya
berbentuk kubus gitu kan, langsung teman-teman bikin pakai kertas karton gitu kan, ataupun bola buat anak-anak PAUD gitu kan. Nah itu termasuk media pembelajaran yang bentuknya itu 3 dimensi gitu. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, itu media pembelajaran media pandang diam. Media pandang diam yaitu media menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar, tidak bergerak. Nah, jadi kalau kalau tadi di awal itu apa namanya, gambarnya itu bisa dikatakan di print out ya. Kalau yang ini media panjang itu hanya apa namanya, di sebuah gambar di layar gitu. Misalkan foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Jadi cuma hanya sebatas gambarnya itu diam. Jadi dia tidak ada yang namanya apa namanya, gerak-gerak yang lain gitu kan. Itu termasuk, masuknya adalah media pembelajaran pandang diam. Jadi kalau ada gambar klik yang seperti ini, kalau tadi kita print kan itu masuknya ke 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi tadi seperti bola, kalau untuk anak PAUD itu ya, terus gambar kubus yang kita buatkan di kertas, ya kita direka-reka lah, kayak apa namanya, saya lupa ya gitu. Itu ataupun mungkin HP nanti kan seperti ini, tadi yang 3 dimensinya. Tapi kalau sudah berbentuk di layar seperti ini, itu namanya adalah, tapi nggak bergerak ya. Kalau tidak bergerak, maka itu dikatakan media pandang diam gitu. Lalu selanjutnya adalah media pandang gerak, yaitu media menggunakan proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, video tape recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui screen komputer atau layar lainnya. Ya. Jadi ketika kita di sini ada gambarnya bergerak ya, si gambarnya itu bergerak baik berupa animasi, video, gitu kan. Kalau teman-teman lihat juga di YouTube gitu, di televisi, video ya, itu termasuk media pandang gerak. Jadi si gambarnya itu bisa berbentuk gerak-gerakan gitu kan. Atau mungkin bahkan gambar GIF juga termasuk media pandang gerak. Ya, karena dia bergerak, tidak hanya diam. Ya, sekali lagi dia bergerak, dia tidak hanya diam. Atau mungkin misalkan kita buatkan animasi-animasi yang lainnya. Jadi kayak ada apa namanya ya, bintang-bintang berjatuhan dan seterusnya gitu kan. Suka ada tuh di apa namanya teh, PowerPoint gitu kan. Nah itu termasuk media pandang gerak. Jadi ketika si medianya itu bergerak, maka termasuk dalam media pandang gerak. Lalu yang terakhir, nah ini media pembelajaran multimedia. Ya. Jadi media pembelajaran multimedia itu media pembelajaran yang menggabungkan unsur audio, visual, dan simulasi. Tentu ketika kita membuat media pembelajaran multimedia ini juga kita harus menyatukan berbagai unsur-unsur media yang lainnya, seperti yang sudah saya tadi katakan di awal. Mana ya tadi di page kedua. Nah ini nih, mana nih, adanya teks, image, audio, video, dan seterusnya yang ini nih ya. Jadi yang baik itu di multimedianya itu adanya seperti ini gitu. Itu yang baik ya gitu. Jadi adanya teks, audio, dan juga video itu merupakan bisa dikatakan sebagai media pembelajaran multimedia. Jadi tidak hanya satu media yang kita pergunakan, tapi lebih daripada satu. Begitulah kira-kiranya. Oke, selanjutnya ini terkait dampak positif
multimedia ya. Setiap sebuah perkembangan zaman atau mungkin sebuah proses perubahan yang awalnya kalau kita menggunakan media pembelajarannya itu hanya sebatas teks terus lalu digitalisasi, tentu ada dampak positif dan juga negatifnya ya daripada sebuah multimedia. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu terkait dampak positif multimedia ya. Dampak multimedia itu yang pertama, dampak positifnya memperjelas penyajian pesan. Tentu ketika kita menggunakan multimedia, ada suara, ada teks, ada gambar, justru dengan adanya ketiga komponen itu, ketika kita menerangkan misalkan harimau, ada teksnya, ada gambarnya, ada suaranya, itu akan memperjelas transfer ilmu ataupun pesan yang kita sajikan ataupun ilmu yang kita berikan itu akan jauh lebih mengena ya. Diperjelas dengan suaranya begini, suaranya begitu. Karena apa? Tadi di sini sudah ada 3 komponen multimedia. Begitu. Itu yang pertama. Dampak positifnya jauh lebih realistis gitu kan, gitu. Ataupun lebih jelas. Gitu. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi kalau dulu siswa PAUD itu mungkin belajarnya hanya di ruangan kelas, tapi kalau kita sudah membuat sebuah media pembelajaran yang lain seperti video, seperti aplikasi Android, itu bisa memberikan ruang tersendiri buat buat orang lain untuk buat siswa itu bisa lebih belajar di mana saja ya, khususnya di bisa di rumah, bisa di tempat-tempat yang lainnya gitu. Jadi tanpa ada batasan ruang dan juga waktu. Kalau kita sudah membuatkan sebuah media pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga, efisiensi waktu untuk bekerja ya. Tentu dengan kita sudah membuatkan video ini, kalau sekiranya materinya masih relevan, ketika membuat sebuah media, multimedia seperti ini tuh nanti tahun depan bisa dipergunakan lagi gitu. Tapi tentu ini harus disesuaikan juga apakah masih relevan atau tidak. Kalau sudah tidak, jangan menggunakan media yang sama. Jangan memberikan materi yang sama, tapi harus sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Itu. Yang keempat, membantu dalam banyak hal. Tentu kalau sudah berbicara ketika tadi multimedianya itu khususnya untuk perguruan tinggi ya, di sini multimedia itu bisa membantu ya. Membantu untuk apa? Salah satunya adalah untuk banyak halnya itu untuk absensi, perangkat pembelajaran, membuatkan jadwal, itu kan banyak membantu banget ya kalau sudah berbicara kalau untuk perguruan tinggi gitu. Lalu selanjutnya adalah yang kelima adalah menambah pengetahuan. Nah, dengan adanya multimedia ini justru menambah pengetahuan kita ya, yang lebih realistis gitu kan. Misalkan saja yang dulunya tidak tahu terkait Siamik gitu kan, perangkat itu, dengan adanya Siamik teman-teman bisa menambah pengetahuan itu. Yang awalnya mungkin kalau di PAUD itu
yang awalnya nggak tahu suara singa, jadinya tahu suara singa seperti apa gitu. Atau mungkin ketika yang lebih luas lagi, ketika multimedianya itu untuk umum, misalkan di YouTube, di TikTok dan seterusnya, itu bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan yang baru. Dan yang keenam itu juga bisa dikatakan kalau multimedia tidak hanya di pembelajaran, itu berbagai bisa dikatakan sebagai sarana hiburan ya. Jadi teman-teman yang sering ke TikTok, yang sering ke mana ya, melihat hal-hal yang lain gitu kan, itu juga sebagai sarana hiburan gitu ya. Ada musik gitu kan, ada yang musiknya ya tergantung kesukaan. Kalau sukanya yang berbentuk apa namanya, hiburan-hiburan tersendiri juga sebatas yang hiburan itu bisa merepressing otak lah ya, begitu. Itu ya, ini jadi keenam dampak positif multimedia. Lalu selanjutnya adalah ada juga dampak negatif ya. Saya kenapa ya, ketika sesuatu hal yang positif itu pasti, khususnya di teknologi itu pasti ada hal yang negatifnya juga gitu. Yang pertama adalah kecanduan bagi yang maniak game. Kenapa sampai hari ini saya sebagai anak teknologi juga, sebentar ya, saya ini dulu, caskan dulu. Yang pertama adalah tadi kecanduan bagi, entah kenapa ya, saya selalu berpikir bahwa ketika orang yang kecanduan main game itu, kalau dia tidak cepat berubah itu dampaknya negatif banget ya. Kalau orang-orang bilang itu, kalau multimedianya tadi berbentuk game, khususnya yang kecanduan game, yang jeleknya itu adalah apalagi game online itu, apa namanya, selalu saja toksik ya, bisa dikatakan toksik. Dia berperilaku aneh, kasar dan seterusnya ya. Tapi kalau hanya untuk sebatas gamenya untuk anak PAUD ya, mungkin dampak kecanduannya itu sedikit gitu ya. Mungkin kalau terlalu candu ya nggak baik juga lah kalau terus-terusan di depan layar HP atau layar televisi, itu mengakibatkan matanya itu menjadi lemah, jadi min gitu kan gitu. Yang kedua itu juga bisa lupa waktu ya, tentu eh, dengan terus-terusan main HP gitu kan, itu kan bisa jadi lupa waktu buat siapa aja ya, tidak hanya anak-anak yang PAUD, tapi orang dewasa pun terkadang suka lupa waktu. Terus yang ketiga adalah kehidupan interaksi sosial yang kurang. Nah, karena kita terlalu sibukkan dengan hal-hal digital, maka berinteraksi sosial dengan warga sekitar juga yang akan bersifat kurang, yang mengakibatkan nantinya si anak itu bersifat introvert ya. Itu. Jadi kalau dia terlalu kecanduan, nanti berakibat hubungan dengan sosialnya juga kurang gitu. Terus yang keempat, kehilangan fokus terhadap sesuatu yang bersifat teks. Jadi dengan adanya apa, nanti ketika dia membaca seterusnya itu kurang diminati ya gitu, karena dia terlalu sering mendapatkan sesuatu yang digital gitu kan. Nah, mereka senangnya itu eh, bukan hanya teks, tetapi eh, yang berbentuk video ataupun suara gitu kan, senangnya seperti itu. Sehingga ketika ada kata-kata yang bersifatnya teks itu akan sulit untuk uh, dia berkonsentrasi ataupun kehilangan fokusnya begitu. Nah, mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa ataupun yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menginginkan teman-teman ini menganalisis video ini mungkin bisa menyempurnakan, menambahkan ataupun mengurangi
apa yang materi yang sudah saya sampaikan ini, tentu teman-teman bisa menganalisis sendiri dari video pembelajaran yang saya buatkan kali ini. Tentu sifat dari analisis itu yang perlu diterapkan oleh seorang mahasiswa. Tuh. Sekali lagi, teman-teman ditugaskan untuk menganalisis video ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di RPS di kontrak pembelajaran di awal itu. Terus selain menganalisis, teman-teman juga jangan lupa untuk isi absensi di Siamik ya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.